bahwa sebenarnya kita itu setiap bayi yang baru lahir itu kan dalam keadaan fitrah ya sebenarnya sebagai seorang muslim, tapi orang tua kita lah gitu yang menjadikan kita Nasrani, Majusi gitu ya. Alhamdulillah ya, jadi saya ingat betul tuh Umi waktu itu bilang ya bahwa sebenarnya kita itu setiap bayi yang baru lahir itu kan dalam keadaan fitrah ya sebenarnya sebagai seorang muslim, tapi orang tua kita lah gitu yang menjadikan kita Nasrani, Majusi gitu ya. Di situ saya tadi kaget gitu ya, sempat kaget juga, oh ya berarti bukan convert tapi revert gitu, karena memang kondisinya saya dari lahir orang tua itu non muslim, kemudian remaja itu saya lingkungannya betul-betul yang gereja itu wajib gitu ya, sekolah minggu atau kalau di kita itu TPA itu wajib gitu, kemudian menghafalkan ayat-ayat juga itu wajib gitu di keluarga gitu ya. Kemudian beranjak remaja saya aktif melayani juga gitu, mulai dari penerima tamu aja mungkin gitu, atau yang bantu-bantu ngajar yang sejenis TPA-nya itu ya gitu, sekolah minggu namanya. Kemudian udah dewasa itu dipertemukannya juga dengan suami itu di gereja juga. Beliau dari tadinya pemain musik, kemudian sekolah teologi, dipercayakan jadi hamba Tuhan ya gitu, dan mau nggak mau saya dampingi beliau juga gitu. Kemudian masuk ke kemarin pandemi awal-awal Maret itu 2020, saat kita lagi digerakkannya masih 3M ya, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak ya, nggak boleh salaman dulu. Nah itu entah kenapa itu saya melihatnya kok hari-hari ini kita seperti orang Islam ya. Waktu itu saya nggak sengaja ketemu perempuan muslim yang memakai niqab gitu di kantor di balai kota di dekat Masjid Fathahillah itu. Saya cerita yang biasanya saya terus terang mohon maaf memandangnya sebelah mata ya, yang berpenampilan seperti itu, hari itu seperti Allah begitu memuliakan wanita ini gitu, sampai saya bilang iya ya, saya lihat beliau nggak mau salaman, ketemu temannya yang bukan mahram itu nggak mau jabat tangan gitu. Kok kita kayak gitu ya? Kok ajaran yang sudah ada dari lebih dari 14 abad lalu kok hari ini kita lakukan gitu kan? Bahkan kalau kita kayak gerakan wudhu kita itu kalau kita masuk OKA mirip banget gitu kan, gitu ya, yang WHO baru tetapkan kapan gitu ya, tahun 1900-an mungkin ya itu, tapi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa caranya cuci tangan itu dari sini ke sini gitu ya, bukan sebaliknya gitu. Masya Allah gitu. Jadi dari situ sih muncul ketertarikan untuk manfaat wudhu apa yang dibersihkan apa aja. Terus kan sempat juga ada artikel waktu corona itu seorang dokter bilang kalau sebenarnya virus corona itu nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita, tapi 3-4 jam ada di rongga hidung kita mungkin, atau di yang lainnya. Nah terus kalau kita bisa jaga wudhu ya 3-4 jam itu insya Allah gitu, sampai dibilang dokter itu katakan mungkin orang Islam orang yang terakhir kena corona bilang gitu. Jadi saya masa sih gitu ya. Terus sampai saya cari-cari emang sholatnya jam berapa aja sih? Oh ya ada subuh. Terus tapi kan ke zuhur jauh lebih dari 3-4 jam. Saya baru temukan lagi ada duha gitu di antara subuh dan zuhur gitu. Kemudian ada asar, ada maghrib, ada isya. Oh deket maghrib sama isya cuma sejaman gitu kan. Terus kan jauh lagi tuh isya ke mana, ke subuh gitu. Kan bisa kena lagi, saya mikir gitu. Enggak, ternyata ada lagi sholat witir, ada sholat tahajud gitu ya, belum sholat sunnah lainnya. Jadi di situ saya mulai tertarik. Kemudian saya tertarik manfaat gerakan sholat gitu. Saya pikir cuman yang sujudnya aja gitu kan, kita udah sering dengar kalau aliran darahnya langsung ke otak itu jarang sekali. Kalau kita mungkin nggak bersujud ya 24 jam mungkin nggak ada aliran darah langsung ke otak gitu. Tapi Masya Allah gitu, ternyata lebih dari itu gitu. Ternyata duduknya aja itu ngaruh ke sistem reproduksi dan sebagainya. Jadi berawal dari situ ya, lebih ke manfaat medis dokter. Tapi
belum ke sampai apa padilah keutamaannya gitu, tapi Iya. keren banget ya gitu, Iya. lebih ke Iya.